Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, apakah kamu juga mengira bahwa seorang pengkhianat telah muncul di Gunung Qianwu? Meskipun tidak bisa dipastikan, aku juga merasa itu adalah kemungkinan yang paling mungkin. Namun demikian, itu juga bisa dimengerti. Lagi pula, 4 klan kekaisaran besar bahkan telah menggunakan persenjataan kekaisaran sebagai bagian dari hadiahmu. Pasti ada saja orang yang tidak akan bisa menahan godaan itu, kata Yao Jiao Guang. Tampaknya, dia telah memikirkan hal yang sama dengan Chu Feng. Bahkan dengan ini yang terjadi, aku masih harus menemukan orang itu. Mata Chu Feng dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengucapkan kata-kata itu. Apa yang paling tidak bisa ia toleransi lagi, itu adalah pengkhianatan. Tentu saja, aku sudah menyiapkan pasukan aku. Kita bisa menuju klan kekaisaran Simen bersamamu untuk menyelamatkan teman-temanmu, dan segera menangkap pengkhianat itu, ucap Yao Jiao Guang sambil menunjuk ke pasukan di belakangnya. Tidak, ini tidak bisa dilakukan. Ini adalah dendam pribadi antara 4 klan kekaisaran besar dan aku. Bagaimana mungkin aku bisa melibatkan ras Raja Naga Monstrous kamu? Balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Segala sesuatu dalam perjalanan ini untuk menyelamatkan teman-temannya, karena itu menunjuk pada bencana. Jika dia membawa pasukan King Monstrous Dragon Beast bersamanya, bahkan jika dia berhasil menyelamatkan teman-temannya dan memenangkan pertempuran, maka sebagian besar elit King Monstrous Dragon Beast pasti akan dikorbankan dalam proses itu. Jika mereka dikalahkan, itu berarti penghancuran total bagi mereka semua. Itu benar, terutama sekarang. The King Monstrous Dragon Beast bahkan telah mengirim 2 dari 4 tetua mereka. Dari sini dapat dilihat, bahwa King Monstrous Dragon Beast telah memobilisasi hampir semua kekuatan pertempuran mereka. Jika pasukan ini dikalahkan dan dimusnahkan, King Monstrous Dragon Beast yang tersisa pasti tidak akan cocok untuk 4 klan kekaisaran besar. Maka kemungkinannya, King Monstrous Dragon Beast akan berakhir padam sepenuhnya karena Chu Feng. Chu Feng, dengarkan aku. Selain Bai Li Xuankong yang ditangkap, ada berita buruk lainnya. Immortal berambut salju yang membantu kamu di dataran Gongba sebelumnya, setelah dia mengetahui tentang masalah ini, dia segera mengirimkan berita bahwa, dia tidak akan lagi melibatkan dirinya sendiri dengan dendam antara kamu dan 4 klan kekaisaran besar. Kali ini, dia berencana untuk menonton dengan tangan terlipat, kata Yao Jiao Guang. Lagi pula, tidak ada banyak hubungan antara Immortal yang berambut salju dan aku untuk memulainya. Aku sudah sangat bersyukur dia membantu aku sebelumnya. Baginya untuk tidak membantuku lagi, maka itu wajar saja, balas Chu Feng yang tidak mau menyalahkan Immortal berambut salju. Karena bagaimanapun, dia tidak berutang apapun padanya untuk memulai. Hanya saja, Chu Feng merasa bahwa dengan kepribadian Immortal berambut salju, dia seharusnya terus membantunya. Baginya untuk tiba-tiba mengumumkan hal seperti itu, ini setara dengan dia memberitahu orang-orang di Tanah Suci Martialism, bahwa dia takut dengan 4 klan kekaisaran besar. Ini tidak menyerupai sesuatu yang Immortal berambut salju akan lakukan. Chu Feng merasa bahwa, pasti ada alasan rahasia mengapa dia melakukan itu. Hanya saja, ini hanya Immortal berambut salju sendiri yang tahu rahasia itu. Tanpa Immortal berambut salju membantu kamu, kamu telah kehilangan seorang penolong besar. Jika kamu bertarung melawan 4 klan kekaisaran besar, peluang kamu untuk menang akan terlalu rendah. Jika kamu pergi sendiri, kamu hanya akan membuang hidup kamu. Dengan demikian, lebih baik kamu mengizinkan kami untuk membantu kamu. Raja Monstrous Naga Binatang kita memiliki garis keturunan naga. Dengan demikian, umur kita jauh melebihi manusia. Tubuh kita juga jauh lebih kuat daripada manusia. Jadi, bahkan jika kita ingin bertarung melawan 4 klan kekaisaran besar, Raja Raksasa Naga Binatang kita bukannya tanpa peluang menang, kata Yao Jiao Guang. Pada saat ini,
Tetua fraksi perang berkata, "Teman kecil Chu Feng, mari berangkat sekarang. Karena bagaimanapun, hidup mereka sekarang sangat berisiko. Chu Feng, ras Raja Naga Monstrous kita telah membuat tekadnya. Kami bersikeras membantu kamu. Awalnya, kami telah merencanakan untuk mengirim seorang tetua baik dari fraksi perang maupun fraksi perdamaian. Namun demikian, dua tetua dari fraksi perang bersikeras pergi ke pertempuran. Apakah kamu memahami niat mereka?" tanya Yao Jiao Guang sambil menunjuk ke arah dua orang tua fraksi perang. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng pun tergerak. Sebelumnya, kedua orang tua fraksi dari perang sengaja membuat hal-hal sulit baginya berkali-kali. Namun sekarang, mereka hanya melakukannya demi kepentingan fraksi perang. Mereka sebenarnya bukan binatang buas yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Sejak Chu Feng membantu Yao Jiao Tingyu mendapatkan warisan Raja Naga Hitam, sikap kedua orang tua dari fraksi perang terhadap Chu Feng, itu telah mengalami pembalikan 180 derajat. Saat ini, mereka bahkan ingin membantu Chu Feng melawan Four Great Imperial Clans. Meskipun semuanya menunjuk pada bencana, dan mereka mungkin berakhir kehilangan nyawa mereka dalam proses itu, tapi mereka tetap bersikeras untuk bergabung dalam pertempuran, dan menyerahkan tanggung jawab besar untuk melindungi King Monstrous Dragon Beast kepada dua tetua fraksi perdamaian. Dari sini dapat dilihat, bagaimana tekad mereka untuk membayar kebaikan Chu Feng. "Tetua, aku mengerti niat baikmu. Hanya saja, ini tuh benar-benar, Chu Feng benar-benar tidak ingin melibatkan ras naga Monstrous. Teman kecil Chu Feng, jangan mendesak kita menentangnya lagi. Anugerah dan kebaikan luar biasa yang telah kamu perlihatkan kepada Raja Monstrous Dragon Beast kami, itu adalah sesuatu yang harus kami bayar. Kali ini, jika kamu mengizinkan kami, King Monstrous Dragon Beast untuk menemanimu ke dalam pertempuran, itu berarti bahwa kamu sangat memikirkan kami. Jika kamu bersikeras menolak kami juga tidak akan memaksamu. Namun jika kamu tidak dapat kembali setelah pergi, Raja Monstrous Dragon Beast kami pasti akan mengumpulkan kekuatan seluruh ras kami, itu untuk bertarung dalam pertempuran hidup dan mati melawan 4 klan kekaisaran besar," kata para tetua fraksi perang. Prajurit dari Raja Naga Monster Beast, apakah yang dikatakan oleh para tetua benar? Pada saat ini, Yao Jiao Guang berbalik untuk bertanya kepada beberapa ratus ribu pasukan Raja Monster Naga Binatang di belakangnya. "Ras Raja Naga Monster Binatang kita harus membayar kembali rahmat yang ditunjukkan Chu Feng kepada kita. Ras Raja Naga Monster Binatang kita harus membayar kembali rahmat yang ditunjukkan Chu Feng kepada kita. Ras Naga Raja Naga Monster Binatang kita harus membayar kembali rahmat yang ditunjukkan Chu Feng kepada kita." Para tentara Raja Monstrous Dragon Beast berteriak dengan keras. Suara mereka begitu keras, sehingga mereka beresonansi melalui langit yang luas. Dan kemudian, Chu Feng pun ragu-ragu sejenak. Dia bisa mengatakan bahwa Beast Monstrous Dragon King memang sangat ditentukan. Jadi pada akhirnya, dia mengeluarkan Heavenly Immortal Sword, lalu mengarahkannya ke kubah surgawi dan berteriak. "Baiklah. Hari ini, aku akan bertarung bersama King Monstrous Dragon Besar. Kami akan mewarnai 4 klan kekaisaran besar dengan pertumpahan darah," teriak Chu Feng. "Mewarnai 4 klan kekaisaran besar dengan pertumpahan darah. Mewarnai 4 klan kekaisaran besar dengan pertumpahan darah. Mewarnai 4 klan kekaisaran besar dengan pertumpahan darah." Para tentara Raja Monstrous Dragon Beast berteriak dengan keras bersama-sama dengan Chu Feng. Pertempuran besar melawan 4 klan kekaisaran besar. Bagaimana mungkin lembah tersembunyi dunia kita melewatkan ini? Teman kecil Chu Feng, maukah kamu membawa orang tua ini bersamamu? Tepat pada saat ini, Duan Jidao tiba-tiba muncul di belakang Chu Feng. "Tuan Duan, tapi tubuhmu," balas Chu Feng. Setelah melihat Duan Jidao, Chu Feng terkejut. Tubuh Duan Jidao sudah sangat lemah setelah menanamkan kekuatan garis keturunannya kepada Jiang Wuxiang. Meskipun dia tampak dalam kesehatan yang jauh lebih baik sekarang, tapi Chu Feng telah menemukan masalah yang lebih serius. Dengan menanamkan kekuatannya pada Jiang Wuxiang, kultivasi Duan Jidao sudah mulai merosot.
Awalnya, ia telah memiliki kultivasi kaisar bela diri peringkat 7. Namun karena proses pewarisan, kultivasinya telah merosot ke kaisar marsial peringkat 6. Namun sekarang, kultivasi Duan Jidao sebenarnya telah menjadi peringkat 5 kaisar bela diri. Bahkan kultivasinya telah merosot ke tingkat lain. Chu Feng bukanlah orang bodoh. Dia mahir dalam teknik formasi spiritual dan banyak teknik tabu. Dengan demikian, dia tahu bahwa setelah Duan Jidao menyerahkan kekuatan garis keturunannya kepada Jiang Wuxiang, maka tubuhnya menjadi sangat lemah. Karena itulah, mustahil baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Karenanya, agar Duan Jidao terlihat sehat sekarang, ia harus membayar mahal untuk mendapatkan kesehatannya. Adapun harga itu seharusnya dibayar dengan tingkat kultivasi yang telah hilang. Demi membantu Chu Feng, Duan Jidao telah menggunakan teknik tabu untuk memulihkan kesehatannya tanpa sedikit pun keraguan. Teman kecil Chu Feng, tubuhku baik-baik saja. Hanya saja, aku harus bergabung dalam pertempuran ini. Sejauh yang aku ketahui, kamu juga adalah dermawan aku. Jika bukan karena kamu, aku tidak hanya akan menyerahkan kekuatan kaisar-kaisar Huang kepada Song Yuheng tercela itu, tapi aku juga akan menguburkan diri untuk istirahat abadi dengan seseorang yang bahkan tidak aku kenal, ucap Duan Jidao. Ketika menyebutkan masalah ini, Duan Jidao menggelengkan kepalanya berulang kali. Bahkan ekspresi malu memenuhi matanya yang sudah tua. Duan senior, hanya saja, Chu Feng masih tidak mampu menahan Duan Jidao untuk melakukan hal seperti itu demi membantunya. Teman kecil Chu Feng, dengarkan aku baik-baik. Aku seseorang yang akan mati pada akhirnya. Apa gunanya kultivasi bagi aku? Bahkan jika aku ingin menyimpannya, aku harus menyerahkannya kepada Wuxiang. Wuxiang juga mengatakan bahwa, dia lebih suka mendapatkan kekuatan yang lebih sedikit untuk membantumu, ucap Duan Jidao. Saat Duan Jidao berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian, sesosok muncul di sampingnya. Dan sosok itu adalah Jiang Wuxiang. Kakak Chu Feng, jika kamu menganggap aku sebagai adik kamu, maka jangan katakan lagi. Sudah setuju saja, itu agar aku bergabung dengan kamu, kata Jiang Wuxiang kepada Chu Feng sambil menatapnya. Sangat baik, adik kecil Wuxiang, pertempuran ini, kita akan pergi bersama-sama, balas Chu Feng. Chu Feng tidak mencoba membujuk Jiang Wuxiang agar menentangnya. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Jiang Wuxiang, bahkan jika dia mendesaknya, itu tidak akan berguna. Chu Feng, ketika kamu bahkan setuju untuk mengajak Wuxiang bergabung denganmu, bagaimana dengan orang tua ini? Duan Jidao bertanya sambil tersenyum. Duan senior, maafkan aku yang harus merepotkanmu, balas Chu Feng sambil menggenggam tinjunya ke arah Duan Jidao. Chu Feng sebenarnya sangat senang bila Duan Jidao bergabung dengannya. Karena bagaimanapun, Duan Jidao adalah sebuah keberadaan yang bahkan ditakuti oleh 3 istana. Meskipun sekarang kultivasinya telah sangat menurun karena ia telah menyerahkan sebagian dari kekuatannya kepada Jiang Wuxiang, tapi tetap saja bahwa ia masih menjadi kaisar bela diri peringkat 5. Kultivasinya sangat melampaui milik 4 tetua agung klan kekaisaran besar. Jika Duan Jidao bertindak, bahkan jika 4 klan kekaisaran besar telah membuat jaring yang tak terhindarkan, maka mereka tidak akan selalu mampu membingungkan Duan Jidao. Dengan Duan Jidao yang bergabung dengan mereka, itu telah meningkatkan peluang sukses yang luar biasa. Chu Feng, ketika kamu sudah setuju dengan mereka semua, apakah kamu juga tidak akan memberitahuku bahwa kamu akan menolak, itu jika aku memberitahumu kalau aku juga ingin pergi? Kalau tidak, kamu benar-benar tidak akan memberi aku wajah, kata Yin Gongfu dengan senyum berseri-seri sambil memimpin para ahli dari lembah tersembunyi dunia. Terima kasih senior, balas Chu Feng yang tidak mencoba menolak mereka. Lalu sebaliknya, dia menggenggam tinjunya dan membungkuk pada mereka. Kemudian, dia berbalik dan menggenggam tinjunya, dan membungkuk kepada yang lain. Terima kasih semuanya, ucap Chu Feng. Pada saat ini, tubuh Chu Feng bergelombang dengan darah panas yang bergejolak. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan untuk digerakkan secara emosional. Seperti yang mereka katakan, jika dalam krisis, maka teman sejati akan terungkap.
4 klan kekaisaran besar bersikeras membunuh Chu Feng. Keputusan Chu Feng untuk menyelamatkan bayi Li Xuankong dan yang lainnya, itu merujuk pada bencana besar. Namun di saat seperti ini, sebenarnya ada banyak orang yang bersedia bergabung dengannya untuk bertarung melawan 4 klan kekaisaran besar. Bahkan jika mereka dikalahkan dalam pertempuran, lalu bagaimana setelahnya? Yao Jiao Guang melihat Duan Jidao, dia pun melangkah maju dan bertanya. Teman kecil Chu Feng, senior ini, tanya Yao Jiao Guang. Dia secara alami tahu, bahwa Duan Jidao adalah ahli dari lembah tersembunyi dunia. Namun demikian, dia ingin tahu siapa yang telah menduduki lembah tersembunyi dunia hingga menjadi sangat kuat. Senior Duan, Chu Feng tidak langsung menjawab Yao Jiao Guang. Namun sebaliknya, dia melihat ke arah Duan Jidao. Dia meminta pendapat Duan Jidao, apakah dia mau memberitahu Yao Jiao Guang atau tidak. Nama orang tua ini adalah Duan Jidao. Selama bertahun-tahun, aku telah mengganggu Raja Monstrous Dragon Beast kamu. Namun demikian, tindakan aku adalah karena aku memiliki beberapa masalah rahasia. Aku harap semua orang dari Raja Naga Monstrous Beast tidak akan keberatan dengan masalah ini. Ucap Duan Jidao sambil menggenggam tangannya kepada Yao Jiao Guang, dan juga 2 tetua fraksi perang di belakangnya. Nada suaranya serius, dan sangat meminta maaf. Sebenarnya, dengan kepribadian Duan Jidao, dia bukan seseorang yang akan menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada King Dragon Monstrous Beast. Hanya saja, dia bisa mengatakan bahwa King Dragon Monstrous Beast memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan Chu Feng. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mengirim disposisi besar pasukan agar mau berjuang untuknya? Dengan demikian, hanya dalam akun ini, Duan Jidao harus memberikan wajah kepada Raja Naga Binatang Buas. Duan Jidao, senior, mungkinkah kamu itu Duan Jidao dari dinasti Duan? Yao Jiao Guang bertanya dengan kaget. Tepat sekali, ketua klan Yao Jiao, kamu seharusnya tidak memanggil aku sebagai senior. Dari segi usia, pria tua ini jauh lebih muda dari kamu, kata Duan Jidao dengan senyum berseri-seri. Oh surga, ini benar-benar Duan Jidao yang legendaris, seru kerumunan. Setelah Yao Jiao Guang memverifikasi identitasnya, jangankan Raja Dragon Monstrous Beast lainnya, bahkan 2 tetua fraksi perang terkejut tanpa henti. Reputasi Duan Jidao di Tanah Suci Martialism benar-benar luar biasa. Pada saat ini, setelah momen mengejutkan mereka semua merasa menyesal atas tindakan mereka sebelumnya yang berulang kali mencoba menekan lembah tersembunyi dunia. Jika mereka tahu bahwa Duan Jidao yang telah menduduki lembah tersembunyi dunia, bagaimana mungkin mereka melakukan sesuatu seperti itu? Karena bagaimanapun, Duan Jidao adalah keberadaan yang menakutkan, yang memiliki kekuatan untuk dapat memadamkan klan Raja Naga Monstrous Beast mereka sendiri. Aku tidak pernah menyangka, bahwa kita akan bisa bertarung bersama Duan Jidao yang terkenal. Tampaknya perjalanan klan Raja Monstrous Dragon Beast kami di sini tidak sia-sia. Kata Yao Jiao Guang dengan sangat bersemangat. Pada saat ini, dia merasa sangat bahagia. Awalnya, dia telah bertekad untuk menghadapi kematian dengan memimpin pasukan besar ini ke klan Kekaisaran Simen, itu untuk menyelamatkan teman-teman Chu Feng. Namun dengan Duan Jidao bergabung bersama mereka, dia bisa melihat fajar kemenangan. Raja Monstrous Naga Beast adalah ras yang saleh dan setia. Aku juga merasa sangat terhormat bisa bertarung bersama Raja Monstrous Dragon Beast. Hanya saja, pertarungan ini bukan masalah kecil. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika kita tidak berhasil, maka kita akan mati. Aku percaya bahwa semua orang di sini tidak menginginkan korban yang tidak perlu. Jadi, kita tidak bisa melanjutkan menuju klan Kekaisaran Simen seperti ini. Demi hal yang tak terduga, kita harus membuat persiapan mutlak. Kata Duan Jidao sambil melihat pasukan Raja Monstrous Dragon Beast. Saudara Duan, apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Yao Jiao Guang. Aku tahu formasi dengan nama formasi menghancurkan ruang naga mengerikan. Formasi ini dibuat oleh kombinasi dari kekuatan garis keturunan Monstrous Beast. Kebetulan sekali itu cocok untuk pasukan Raja Monstrous Dragon Beast.
Sebagai contoh, pasukan besar Raja Monstrous Dragon Beast dari 800.000 prajurit di sini, mereka bisa secara merata mendistribusikan kekuatan mereka menjadi 8 unit yang lebih kecil. Kemudian, masing-masing dari mereka bisa membuat formasi menghancurkan ruang naga mengerikan. Lebih jauh lagi, dengan bantuan spanduk naga mengerikan ini di sini, pasukan agungmu yang berjumlah 800.000 itu tidak akan lagi menjadi setengah marsial kaisar. Justru sebaliknya, mereka akan menjadi 8 kaisar bela diri. Sementara kekuatan ofensif mereka mungkin hanya setara dengan kaisar marsial peringkat 1, tapi kekuatan pertahanan mereka akan setara dengan kaisar marsial peringkat 3. Dengan kata lain, mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan seseorang dengan kultivasi di bawah peringkat 1 kaisar marsial. Namun demikian, bahkan jika kaisar bela diri peringkat 3 ingin menyakiti mereka, mereka tidak akan bisa melakukannya, kata Duan Jidao. Apa, sebenarnya ada formasi ajaib seperti itu? Mendengar kata-kata itu, ekspresi King Monstrous Dragon Beast semuanya berubah. King Monstrous Dragon Beast mereka telah ada selama bertahun-tahun, dan juga memiliki banyak formasi khusus. Namun sekarang, itu masih pertama kalinya mereka mendengar tentang formasi seperti yang baru saja dijelaskan Duan Jidao. Bagaimana mungkin formasi yang diciptakan oleh Kaisar-Kaisar Huang bisa salah? Duan Jidao bertanya sambil tersenyum. Tuan Kaisar Huang, mungkinkah itu Kaisar Huang, Huang Fuzhou? Yao Jiao Guang dan kedua tetua fraksi perang bertanya bersama. Tepat sekali, balas Duan Jidao mengangguk sambil tersenyum. Dalam hal ini, Saudara Duan, kami harus merepotkanmu. Ucap Yao Jiao Guang dan dua tetua dari fraksi perang sambil mengangguk. Meskipun mereka mungkin tidak percaya pada formasi yang diciptakan oleh orang lain, tapi mereka benar-benar akan mempercayai formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Huang, Huang Fuzhou. Lagi pula, dia telah menjadi penguasa zaman. Kemudian, Yao Jiao Guang memisahkan pasukan beberapa ratus ribu itu, menjadi 8 unit dengan kekuatan yang sama. Kemudian, Duan Jidao secara pribadi mulai mengajari mereka formasi menghancurkan ruang naga raksasa. Logikanya, bakat individu-individu di antara pasukan King Monstrous Dragon Beast, mereka akan bervariasi secara drastis. Dengan demikian, agar mereka semua belajar satu formasi, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Bagi mereka untuk menguasainya dalam waktu singkat, itu akan menjadi masalah yang bahkan lebih mustahil. Namun untungnya, ajaran Duan Jidao ini sungguh sangat cemerlang. Dia membuatnya sehingga mereka dapat memahami, dan memahami kata-katanya dengan segera. Dengan menggunakan kekuatan garis keturunan khusus King Monstrous Dragon Beast, dan juga harta berharga yang merupakan spanduk naga Monstrous, Duan Jidao berhasil dalam waktu singkat 1 hari mengubah pasukan Raja Monster Naga Beast beberapa ratus ribu itu, menjadi beberapa ratus ribu menjadi 8 naga mengerikan yang membuat kekacauan di langit. Masing-masing dari 8 naga mengerikan ini memiliki panjang hampir 10.000 meter. Ketika mereka berlari melintasi langit, mereka benar-benar memancarkan kekuatan yang menghancurkan bumi, dan tentu saja sangat menakutkan. Selain itu, mereka sangat mengesankan, karena mereka memancarkan aura kaisar marsial peringkat 3. Jika monster-monster besar itu menyerang pasukan 4 klan kekaisaran besar dan menyerang dengan kasar, maka siapa yang bisa menahan mereka? Kaisar Huang benar-benar asli Kaisar Huang. Dia meninggalkan banyak harta yang luar biasa, seru Chu Feng. Saat Chu Feng memandang 8 naga besar di langit, dia tidak bisa menahan diri dari terkejut kagum. Dia tahu bahwa terlepas dari seberapa kuat garis keturunan tentara King Monstrous Dragon Beast yang berjumlah 800.000 itu, tapi masih mustahil bagi mereka untuk berubah menjadi 8 naga besar yang sangat kuat dengan kultivasi mereka saat ini. Alasan mengapa mereka mampu berubah menjadi 8 naga besar itu adalah, semuanya karena 8 harta yang telah diberikan Duan Jidao kepada mereka. Dengan kata lain, itu semua karena 8 spanduk naga mengerikan. Dengan kata lain juga, itu bukan karena spanduk naga mengerikan membantu pasukan Raja Naga Mengerikan berhasil membentuk formasi menghancurkan ruang naga mengerikan.
Alih-alih, pasukan Raja Monster Naga mengerikan bergantung pada 8 banner naga monster, itu hanya untuk berubah menjadi 8 naga yang sangat besar. Dengan demikian, Chu Feng merasa 8 spanduk naga mengerikan itu menjadi harta yang sangat berharga. Melihatnya dari sudut tertentu, mereka bahkan lebih berharga daripada persenjataan kekaisaran. Persenjataan kekaisaran adalah hal-hal yang hanya bisa dimiliki oleh para ahli sejati, dan lepaskan kekuatan sejati mereka. Bagi orang biasa, selain sangat berharga, persenjataan kekaisaran tidak memiliki banyak kepraktisan yang sebenarnya. Namun untuk 8 spanduk naga mengerikan yang mampu mengubah pasukan King Monstrous Dragon Beast, yang awalnya berjumlah 800.000 menjadi 8 naga yang tak tertandingi kuat, itu benar-benar kuat dan juga sangat besar. Tidak hanya ini meningkatkan kekuatan pertempuran mereka, tapi ini juga memungkinkan mereka menjadi lebih aman. 8 spanduk naga mengerikan itu adalah harta yang sebenarnya. Sangat hebat, bagus-bagus. Dengan ini, bagaimana mungkin 4 klan kekaisaran besar bisa mengalahkan kita? Kemungkinan terbesarnya, mereka akan takut dan mulai mengencingi celana mereka saat mereka melihat kita. Hahaha. Melihat klan mereka telah berubah menjadi 8 naga besar, yang paling bahagia tidak lain adalah Yao Jiao Guang. Pertempuran ini bukanlah masalah kecil. Meskipun pasukan 800.000 yang dia bawa bersamanya semua adalah elit, tapi mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan di hadapan Kaisar Marsial. Bahkan jika mereka bertarung melawan pasukan 4 klan kekaisaran besar, pasti akan ada korban di antara mereka. Karena dia adalah ketua klan mereka, maka tidak mungkin baginya untuk tidak merasa sakit hati karena korban yang berjatuhan. Untuk membicarakannya dengan tidak menyenangkan, mereka adalah bawahannya. Namun demikian, itu tetap saja bahwa mereka adalah klannya. Namun pada saat itu, pasukannya dari 800.000 telah berubah menjadi 8 naga besar, yang bahkan peringkat 3 Kaisar Marsial tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan para prajurit udang dan jenderal kepiting, bahkan jika Kaisar bela diri 4 klan kekaisaran besar akan menemui mereka, mereka akan segera berbalik dan melarikan diri. Kecuali ada peringkat 4 kaisar bela diri yang bertindak untuk menyerang mereka, maka klannya akan dengan kepastian mutlak tidak menghadapi bahaya fatal. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.